teman-teman, shalom buat semuanya. Kita berjumpa lagi teman-teman. Kali ini saya akan membagikan berita yaitu tentang Pendeta Gilbert teman-teman, di mana banyak yang membicarakan dia di media sosial yang sesungguhnya dia adalah seorang pendeta yang harus dihargai dan yang harus dihormati teman-temanku ya. Dan tidak asik lagi namanya kepada kita. Tentu saja kita mengenal dia karena dia adalah hamba Tuhan yang dipakai dan diurapi oleh Tuhan. Tetapi sangat disayangkan teman-temanku, di mana dia ikut membicarakan yaitu tentang kasus Brigadir Joshua Huta Barat. Dan ketika dia berkata teman-temanku tentang pemerkosaan itu yang dituduhkan kepada Brigadir Joshua Huta Barat, ya sudah meninggal dunia, ya katanya tentang pemerkosaan tidak ada yang tidak mungkin. Anak pun bisa memerkosa orang tuanya, yang artinya tidak mungkin Joshua ini tidak memerkosa atau dia tidak yakin teman-teman. Sebenarnya salah dalam hal ini kepada pendeta ini teman-teman. Dia belum menceritahu atau memberitahu antara dua belah pihak dulu teman-temanku, tetapi dia sudah memonis ya, atau sudah mengatakan hal yang tidak menjadi berkat. Dan dia juga posisinya adalah seorang pendeta menggembalakan domba-domba yang sudah diberikan Tuhan kepadanya, sehingga ada marga Huta Galung teman-temanku, dan dia menentang yaitu pendeta ini. Dan juga Bapak Joshua sendiri juga teman-teman ada membuat video, dan dia juga tidak terima atas perkataan pendeta Gilbert ini teman-temanku ya. Mereka berkata dia sangat sadis dan dia tidak punya hati, dan dia juga kejam. Mereka berkata seperti itu teman-temanku. Bahkan mereka juga berkata teman-temanku ya, seperti Salomo, bagaimana dia mempersembahkan hidupnya kepada penyembah berhala. Dan pendeta Gilbert ini juga di masa tuanya dia mempersembahkan hidupnya katanya kepada Ibu PC dan juga kepada Ferdi Sambo. Begitulah mereka teman-temanku keberatan gara-gara ucapannya itu. Dan memang teman-temanku seharusnya Pak Pendeta Gilbert ini tidaklah mengurus hal ini teman-temanku, karena ada yang mengurus hal ini. Orang-orang yang ditentukan adalah penegak hukum teman-teman, karena ini bukan bagian dia teman-temanku ya. Jadi inilah yang dibilang teman-temanku ya, tidak boleh ikut campur urusan orang. Apalagi pendeta ini tahu kebenaran Tuhan, tahu firman Tuhan teman-temanku. Seharusnya dia punya perasaan, bagaimana dia memikirkan perasaan si korban juga teman-temanku ya. Dia memikirkan perasaan keluarga Joshua Huta Barat teman-temanku. Dengan perkataan dia bisa menyakiti atau menjadi berkat, itu teman-teman yang tidak seturut dengan firman Tuhan juga teman-temanku ya. Oleh karena itu teman-teman, mari kita saksikan videonya bersama-sama supaya lebih jelas lagi kepada kita semuanya. Selamat menyaksikan. Dan orang yang berkata bahwa oh ini tak mungkin, mana mungkin seorang brigadir berani bicara tentang perkosaan. Jangan pernah berkata nggak mungkin. Bahkan kalau sudah ketik di Google anak perkosa ibu kandung saja ada. Jadi departemen hadir menjadi malam bagi siapa saja yang tidak mau mendengar kebenaran. Siap. Kawan-kawan, malam hari ini saya membuat sebuah judul atas nama Tuhan ya, Gilbert ya, ibaratnya menjustifikasi atau menghakimi kalau bahasa orang imannya ya, keluarga Brigadir Joshua Huta Barat ya. Kali ini saya memang geram melihat kelakuan si kursi emas ini. Saya sudah prediksi tujuan dia datang ke sana kawan, ke Jambi bukan untuk mendoakan, tidak tulus itu. Orang ini akalnya banyak. Orang ini di perutnya itu hanya kemewahan, ketenaran, yang gitu-gitu kawan. Dia tidak ada lagi bicara tentang firman Tuhan. Orang ini sudah seperti Raja Salomo, di akhir hidupnya mempersembahkan diri kepada berhala-berhala. Raja Salomo ya. Kalau orang ini di akhir hidupnya, di masa tuanya dia mempersembahkan diri kepada pembelaan terhadap FS dan Ibu PC ya kawan-kawan ya.
Ini sangat-sangat disayangkan kawan. Apa yang praduga saya ternyata benar ya. Saya dikirimi video dari Uya Kuya. Semoga tidak di strike Uya Kuya, tetap sadis. Sungguh keterlaluan Gilbert ini kawan. Ini nanti kita buat somasi atau saran kepada GBI supaya yang pendeta yang bernama Gilbert Lumoindong ini dipecat karena dia sudah membuat keonaran. Ya. Kenapa membuat keonaran? Karena dia ternyata diam-diam menghubungi keluarga ini dan langsung menjatuhkan hukuman bahwa bapak ini tidak tahu menahu tentang anaknya. Ya. Bahwa bapak ini tidak tahu menahu, seolah-olah bapak ini berbohong. Bapak harus jujur katanya, demi Tuhan Yesus. Saya seorang hamba Tuhan, hamba tek kau hamba tek. Tidak ada hamba Tuhan seperti itu kawan ya. Kalau hamba Tuhan, oke. Kau mau mencampuri urusan itu, campuri. Tetapi jangan sekali-sekali kau sudah memposisikan diri di tempat salah satu pihak. Kau harus mendengar kedua belah pihak Gilbert. Saya nggak takut sama kau Gilbert. Kenapa saya katakan tidak takut? Karena kau sudah keterlaluan mencederai rasa keadilan bangsa Indonesia ini. Ini belum masuk ranah, baru P21. Tetapi kau sudah bisa menentukan bahwa abangku itu Brigadir J itu sudahlah seorang pemerkosa, dan dengan dalil bahwa bapak ini jauh dari anaknya sehingga bapak ini tidak tahu apa-apa, dan kau paksa bapak ini harus menerima pernyataanmu, ucapanmu Gilbert. Badan kau aja besar, si kepalamu kecil, gak tahu kau apa-apa, tetapi kau mengatasnamakan Tuhan. Itu yang membuat aku tambah jijik Gilbert. Apa kau bilang? Saya ini seorang hamba Tuhan, hamba tek. Tidak ada kau hamba Tuhan seperti itu. Kalau kau hamba Tuhan seperti itu, Yesus tidak mau masuk urusan politik, Yesus tidak mau masuk urusan hukum. Dia lebih baik menghindar. Kapasitasmu apa di situ Gilbert? Pengacara bukan. Kecuali kau seorang pengacara, ya silakan. Ini pengacara bukan, sarjana hukum bukan. Lantas kau melakukan pembelaan. Kalau kau tanya apa hakku? Dia itu Uta Barat. Uta Barat itu anak Raja Mangaloksa yang pertama, yang kedua Panggabean, yang ketiga Uta Galung. Saya Uta Galung. Jadi saya punya urusan terhadap masalah ini Gilbert. Darah Batak, mudar Batak mengalir Gilbert. Orang kayak kau kumpulkan 100 mengaku hamba Tuhan, tidak takut aku. Kau hamba setan, aku tahu. Topengmu saja hamba Tuhan biar bisa kau mengambil perpuluhan. Terbukti sekarang kau sudah kaya-kaya, tapi kau tidak mau meninggalkan kekayaanmu. Kalau memang ikut Yesus, jual seluruh hartamu. Yang kau pikirkan adalah perutmu sendiri, kesenanganmu sendiri dan kelompokmu. Kalimatmu itu sungguh melukai. Bapak tidak tahu, dia itu mengurus anaknya itu dari mulai pulcik, dari mulai lahir ke dunia ini sampai SMA, tamat SMA lah. Setelah itu dia menjadi polisi, dia berangkat. Sementara kau yang baru hanya mendengar cerita sekali langsung percaya. Kalau kamu suruh saya memilih, mana lebih percaya hamba Tuhan seperti gendut kau itu daripada seperti bapak ini? Lebih kupilih bapak ini. Karena secara logika, puluhan tahun dia membesarkan anaknya, pasti dia lebih tahu. Sementara kau hanya sekali mendengar cerita, langsung sudah bisa membuat sebuah keputusan yang kau bilangkan kepada mereka, dan mereka harus menerima. Ngeri kawan. Itu panjang lagi ceritanya, itu kan dipotong aja itu, potong bapak itu. Dia bukan hanya menggiring opini dan asumsi asumsi kosong. Tidak kawan. Sampai pengacara bilang apa? Dia itu kemasukan roh katanya kan, kemasukan roh, sehingga dia bisa mengetahui hal itu. Rohnya siapa? Brigadir J mungkin. Kan berbicara dia. Seolah-olah dia lebih tahu. Aduh, Gilbert, harusnya kami hormat sama kau, sopan sama kau. Tapi karena pangalaho kau, hilang semua rasa hormat, hilang semua rasa simpati kepada kau Gilbert. Terpaksa aku membilang kau, karena kau tidak memposisikan sebagai hamba Tuhan. Ucapanmu saya seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang macam mana seperti itu? Cari di Alkitab, ada enggak hamba Tuhan seperti kau itu yang hanya mendengar satu kali saja
langsung mempercayai itu sebuah kebenaran. Sementara orang tua ini yang sudah melahirkan dia, membesarkan dia puluhan tahun, kau anggap tidak tahu apa-apa. Oke, kau mau mengatakan seperti videomu kemarin, tidak ada yang tidak mungkin. Saya sudah pergi ke psikiater. Maka kalau kasusmu 2012 betul kau mau memperkosa adikmu, apapun argumenmu, argumen itu kami buat. Kami tidak tahu kau minum-minum, kami tidak tahu kau nonton film porno, kan itu kau bilang. Tidak ada yang tidak mungkin, jangan kalian bilang tidak mungkin, kan begitu. Sama juga dengan sekarang. Kami kan tidak tahu, kau ya berdua di kamar itu. Sama dengan ini, bapak kan tidak tahu, bapak di situ, kami jauh, anak bapak jauh. Sekalipun dia melakukan itu, Gilbert, dia sudah mati. Sekarang yang dipermasalahkan bukan pemerkosaannya, itu lagi pembunuhan. Pasal yang dikenakan itu pembunuhan, dan itu berencana. Kan itu pasal yang dikenakan 340. Mau disidangkan orang yang sudah mati mengenai pemerkosaan. Terus kalau pemerkosaan bisa kita membunuh orang, mungkin itu yang mau dibilang Pak Gilbert ini. Nggak ngerti ya kawan. Kenapa harus ngotot kali dia mengatakan sama orang ini, Bapak harus terima kenyataan seperti itu kira-kira. Bapak kan tidak tahu, Bapak di situ. Ada di sana kejadian di Magelang. Aduh, tidak tahu malu kawan. Aduh, sudahlah. Kurang ajar orang ini kawan. Aku udah berduga. Cuman Bapak Joshua kayaknya waktu itu nggak mau membongkar WA ini, sekarang baru dibongkar ya. Kita dengar sekali lagi kawan. Nama Tuhan Yesus kawan. Aduh. Dan didengar si Uya Kuya pula. Bisa aja Uya Kuya mengatakan gini, memang pendeta-pendeta Kristen ini beginilah. Karena uang, doa ya, dorongan amplop. Kita bisa menjadi praduga seperti itu kawan. Ada dorongan amplop di sini. Kenapa begitu ngotot dia melakukan pembelaan kawan? Mengapa dia mengutuk sampai harus me-WA beliau itu kawan? Tak cukup puas dia di dalam televisi, di dalam YouTube. Setelah itu mungkin kan ada waktu itu bapaknya si Joshua kan keberatan mengkritisi Gilbert. Mungkin Gilbert langsung WA dia mungkin ya. Praduga saya begitu. Maka sampailah kalimat itu. Saya seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan apa kayak kau itu? Enggak ada saya lihat hamba Tuhan seperti itu. Alkitab saya buka, enggak ada hamba Tuhan seperti itu. Hamba hantu yang seperti itu. Wah, jangan kalian bilang, wah dia itu seorang pendeta hebat besar. Salomo saja pun jatuh ke dalam pencobaan, jatuh ke dalam dosa kawan. Terus lebih hebat apa sih Gilbert daripada Salomo? Ya saran saya dia harus dipecat dari GBI. Apa tujuan kita mengatakan, wah Gilbert ini orang dia nggak ada mengomentari. Contoh, pendeta Niko tidak ada mengomentari kasus ini, tidak ada melakukan pembelaan sepihak. Ada nggak orang menyerang Niko? Nggak ada, karena dia tidak ada memberi komentar apa-apa. Tapi Gilbert ini sok-sokan, sok-sok dia pengacara, sok-sok dia pakar hukum, sok-sok dia seperti dapat kayak nabi nubuatan. Bapak kan jauh dari dia. Bapak bilang anak bapak, gaya bicaranya jika ya kawan. Masa nggak bisa orang tua lagi mempercaya anaknya? Harus dia paksa-paksa orang tuanya untuk tidak mempercayai anaknya? Kan goblok. Aduh. Coba kalian dengar kawan. Bapak apa tadi katanya? Bagi bapak si apa itu Joshua itu adalah anak baik, tapi bapak kan jauh dari dia. Bapak kan tidak tahu begini. Demi Tuhan ini biar Tuhan menjadi hakim di antara kita. Aduh kawan, lucu sekali. Apa sih yang mau dicari Gilbert ini? Gak ngerti aku kawan. Pendeta top dia sudah, harta melimpah sudah. Tetapi kenapa dia harus mencampuri ini? Apakah hatinya itu bergelora? Karena apa hatinya bergelora? Apakah ada perlakuan yang tidak adil terhadap keluarga FS dan Ibu PC? Di mana ketidakadilannya? Ini bukan masalah itu. Ini sudah ada orang mati. Kan itu hukumnya sekarang. Orang mati ini didugakan, disangkakan dan sudah pengakuan si FS dia yang bunuh. Terus mau pembelaan apa lagi? Mana ada pembelaan? Wah dia kan memperkosa istri saya, maka saya bunuh dia. Enak kali. Orang-orang miskin itu membela diri aja ditangkap, ditetapkan tersangka.
Kan itunya maksud siapa ini ingin membela-bela. Aduh, nggak ngerti ya kawan-kawannya. Ada yang menanya, FS masuk surga atau masuk neraka? Tergantung nanti dia kawan, dia bertobat apa enggak. Sama dengan Rasul Paulus membunuh juga, tapi kan dia bertobat. Kalau dalam Kristen itu kita tidak bisa menjustifikasi neraka surga ya. Tapi kalau dia nggak bertobat melakukan hal-hal seperti ini, tetaplah dia akan ke neraka. Ya biarkan aja Tuhan menghakimi, kita lihat. Kan begitu kawan. Siapa yang mati duluan, mungkin begitu. Atau siapa yang matinya terkutuk. Ingat Gilbert, kau sudah mengatakan kutuk. Aku nggak takut mendoakan si Gilbert kuserahkan ke dalam tangan setan, ke dalam tangan iblis dalam nama Tuhan Yesus. Karena dia kan sudah menghujat itu, membawa-bawa nama Tuhan. Memang Tuhan berbicara kepada dia? Kan tidak. Aduh kawan, sudahlah. Terkadang pendeta-pendeta ini yang membuat cemar Kristen itu sendiri. Orang-orang pendeta seperti ini yang punya tenar. Kalau dulu di luar negeri namanya Benny Hinn. Betapa hebatnya dia, sekali dua tuh tumbang orang semua. Bercerai dia dengan istrinya. Kan goblok. Hal sepele aja gak mampu ditangani. Sudah bisa dia menangani ribuan orang tumbang. Kan tipuan itu. Aduh, AKP ini punya itu semua kawan. Sudahlah. Banyak kali cakap orang ini. Lama-lama orang-orang Kristen tidak percaya lagi sama orang-orang seperti ini kawan. Saran saya kepada GBI, pecatlah si Gilbert ini. Kalau GBI tidak memecat, ya kami akan menyuarakan terus-menerus supaya dipecat. Sudah jelas-jelas 2012 ada pengaduan adik iparnya, dia diperkosa, mau diperkosa. Nah, kalau Gilbert melakukan pembelaan atau pengikutnya lakukan pembelaan, tidak mungkin, dia kan seorang pendeta besar. Hei, kita samakan dengan ucapan dia kepada Joshua. Siapa tahu dia minum sesuatu. Siapa tahu dia nonton film bokep. Oh, enggak mungkin, dia pendeta. Apa yang tidak mungkin? Pendeta juga manusia. Kalian kan tidak dekat dengan dia waktu melakukan itu. Kan jauh dari kalian. Sama, kalimatnya sama kita buat. Jadi sangat mungkin dia melakukan itu. Apa keluarganya terima? Apa Gilbert terima? Tentu tidak terima. Dia tidak terima. Orang dipaksanya terima. Kan lawak-lawak kawan. Aduh. Harusnya GBI dalam hal ini tegas. Begitu tahun 2012 ada kasus seperti itu, dia harus dipecat. Meskipun belum terbukti kebenarannya. Kenapa begitu? Kita buat tradisi di Jepang. Kalau sudah ada dugaan saja, dia malu, mundur. Tapi orang Indo kita di Indonesia kan tabiatnya tidak tahu malu. Sudah pun ada dugaan, slow saja. Kan belum terbukti kan ya. Sementara hukum bisa aduh sudahlah. Ngeri dong kadang kita kawan. Sementara Alkitab mengatakan apa? Hendaklah orang itu tidak bisa melayani, menjadi penilik jemaat, gembala dan sebagainya. Tapi tetap dipaksakan, ditutup-tutupi kasus. Aduh, sudahlah. Apa sih GBI yang ditakutkan? Kurang jemaat GBI? Oh tidak. Dia kan akan tetap ke Pentakosta juga, karismatik. Tinggal ganti merek, ya biar aja paling 10.000 pengikutnya, apa susahnya. Lantas kalau nggak ada orang, toh kita manusia akan mati. Kalau mati dia memang langsung gimana sih? Malah mungkin dia itu hidup selamanya. Nggak mungkin. Tetap dia meninggalkan GBI. Ya, tapi dia meninggalkan GBI kan dengan kematiannya. Ya, memang kematiannya tidak ada sisi negatifnya. Semua orang punya sisi negatif, betul. Tapi saya kan memang seorang penjahat. Seorang penjahat melakukan kejahatan memang itu profesinya. Seorang pendeta melakukan kejahatan itu namanya brengsek. Brengsek kawan. Memang Yesus melakukan kejahatan. Kalau untuk jadi gembala yang baik, aku adalah gembala yang baik kata Yesus. Maka semua gembala harus meniru tingkah laku Yesus. Memang Yesus ada melakukan hal seperti itu? Kan tidak ada. Pernah nggak Yesus dilakukan tuduhan terhadap dia sebelum dia ditangkap ingin disalibkan? Dia ditangkap ingin disalibkan, dianggap memberontak. Bukan pernah tali air, kasus tali air, nggak pernah itu. Tali air PK, pencet kelamin, nggak pernah. Yang saya sesalkan Gilbert kok memaksakan supaya Joshua itu penjahat kelamin. Kan itu dari kalimat-kalimat yang Bapak kan tidak tahu. Bapak harus siap terima kenyataan. Begini bogono, demi Tuhan Yesus, saya ini hamba Tuhan. Jadi karena dia hamba Tuhan kawan, maksud dia ucapan dia itu 100% benar dan harus dituruti.
Gelar kau aja pendeta, penjaga kuil. Sejak kapan pendeta itu hamba Tuhan? Aduh, sudahlah. Banyak kali gayanya itu. Ya kawan-kawannya. Jadi kawan-kawan, ya maaf saja. Harusnya saya menaruh rasa hormat kepada beliau. Sekarang saya tidak hormat lagi. Kenapa tidak hormat? Orang yang raja lalim, raja adil, raja disembah. Raja lalim, raja ditentang. Kalau dia adil, kita raja wajib disembah. Tapi kalau dia lalim, harus ditentang. Saat ini dia lalim, kawan. Permohonan maafnya kemarin itu tidak tulus, tetapi karena sudah kalah dia, PC ditahan. Kan pas itu tanggalnya. Andai kata PC belum ditahan, tidak akan minta maaf itu. Dan GBI tak akan mengeluarkan surat. GBI pun menunggu-nunggu, kawan. Jangan kalian kira orang ini mendoakan para pejabat-pejabat itu tidak, bisa dimanfaatkan pejabat-pejabat itu dia. Bisa oleh oknum-oknum itu. Karena Tuhan Yesus tidak mau diperalat dalam hal-hal seperti ini. Si Joshua Teu pula aku bilang, Gilbert ingin menjadikan Tuhan Yesus sebagai tameng dia dalam hal ini. Itu nggak bisa, kawan, tidak baik. Ya, sekian dan terima kasih, sampai jumpa. Salam sang debaters.